Lembaga Survei Indekstat Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik pada Oktober 2022. Sebelumnya, Lembaga Survei Indekstat merilis di mana suara Partai Nasdem anjlok ke 2,1% saja. Partai Nasdem sebelumnya sudah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024. Anies kedapatan membayar mahal lembaga survei Indonesia Political Opinion untuk membuat Anies menduduki peringkat 1 dalam sekejap. Padahal di setiap hasil lembaga survei resmi, nama Anies mulai kalah dengan Prabowo, apalagi dengan Ganjar yang jaraknya jauh. IPO merupakan lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU. Ada desas-desus bahwa Anies membayar sampai 300 juta rupiah demi survei bodong tersebut. Anies akan kalah. Kalau Prabowo bergabung dengan Ganjar, per data hari ini secara hipotetis kemungkinan Anies kalah. Pak Willy, kalau sampai Ganjar bergabung dengan Prabowo, calonmu akan kalah. Gimana pendapat Nasdem? Ya, Bang, kami ini dilatih untuk malam bermimpi memenangkan pertarungan dan bangun pagi bekerja secara totalitas untuk memenangkan pertarungan. Ya. Itulah moralitas setiap orang yang terjun dalam pertarungan. Itu idealnya begitu. Bukan kenyataannya ideal, bagaimana? Moralitas. Oke. Ya, artinya kan itu pertanyaannya survei, jika pemilu hari ini dipasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo kan? Prabowo. Kan hari ini. Pemilu kita 14 Februari 2024. Nah, ada waktu. Jadi tentu ini siapapun yang berlaga adalah putra-putri terbaik bangsa. Dan kemudian siapapun yang menang, itu adalah menang rakyat. Karena itu pilihan mayoritas dari rakyat. Tugas sejarah kami di partai politik adalah memastikan kandidat kami menang dengan cara-cara. Apa kehebatan Anies? Apa kehebatan beliau? Anies ini kalau bagi saya ini kebetulan ketua Dewan Mahasiswa UGM. Ya. Anies itu ketua SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UGM. Itu bagi kami aktivis pro-demokrasi, dialah benchmarking untuk memimpin bangsa. Seorang yang memiliki kapasitas, integritas. Anies adalah intelektual organik yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk kemajuan peradaban, memiliki retorika yang baik, memiliki jejak rekam yang baik, dan ini adalah sebuah historical republikan yang berlanjut. Jadi Anies adalah orang yang mendedikasikan dirinya, Indonesia mengajar, kepada kebajikan-kebajikan republik. Terima kasih. Kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Itu banyak visi dan misi besar yang kita tangkap, Bang. Ketika Anies bicara secara lantang, dia akan berdiri tegak bersama rakyat Jakarta, menolak reklamasi. Semua orang suka, Bang. Siapa yang tidak suka? Semua orang suka ketika Anies bilang berpihak kepada rakyat Jakarta. Ingin bikin DP rumah 0%, 232.000 sekian. Semua orang senang. Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Anies dan Sandi bicara akan melakukan jakpreneur. Saat itu istilahnya masih OKOC. 200.000 wirausahawan. Wah, itu luar biasa. Dan itu yang sebenarnya ingin dibanggakan oleh Anies dan Sandi. Mari kita cek satu-satu. Di zaman Anies apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak, 13 izin reklamasi di stop. Tapi sebagian yang lainnya ada. Ya, itu beredar sampai sekarang di media, di record dengan bagus. Ya, saya nggak mau nyebut, Bang Gais sudah tahu, Bang Batar sudah tahu. Artinya apa? Tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya di stop. Nah, itu yang saya bilang harus proporsional. Supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya. Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%. Ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000. Sempat dirumorkan, diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Dan bahkan kita tahu bersama, pembebasan tanahnya soal DP 0,5% juga bermasalah. Ada yang sudah jadi tersangka. Kita tidak bisa menutup mata ini semua. Tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi saat itu, ya. Pada level implementasi, ya kita juga tahu, cuma 0%. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa. Secara simbolik misalnya Kampung Akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies. Semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta, Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran. Ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm.
Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Itu akan sukses. Ya nyatanya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini, Formula E selesai. Sekalipun masih banyak footnote-nya. Pak Anies kemarin bersaksi di KPK. Tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena ada instrumen variabel ya, variabel dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies. Misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir ya. Ketika misalnya ada rencana 6 juta titik, kenapa yang terrealisasi cuma 5? 2 juta maksud saya, kenapa yang terrealisasi cuma 5? Berarti ada deadlock dengan teman-teman DPRD. Diprotes oleh PAN misalnya, diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut. Ini kan juga persoalan yang dianggap gagal. Bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai, tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai. Ini yang saya sebut bahwa dalam berbagai kesempatan saya secara terbuka mengatakan kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak